hati. Nah begitu kita udah punya suami, punya istri, punya anak, punya paman, punya bibi, punya orang tua, punya teman, punya Indonesia. Indonesia ini luar biasa, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya apa? Saya cukup ngomong Indonesia ini negeri yang diberkati. Kenapa? Di sini umat Islamnya mayoritas di dunia. Di sini banyak orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, astagfirullah, subhanallah. Zikir di setiap tempat. Itu namanya barokah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa sekarang banyak manusia itu kok nggak kenal Allah? Kan rugi ya, kok ragu dulu ya. Sorry, contoh lagi, ini baru pembukaan. Sampai jam berapa sapinya begitu? Katanya jam 9-an. 9-an itu kan bisa sampai subuh bisa ya. Karena tadi A bilang terserah kok ya. Nanti kalau muridnya membatasi kan bukan salah saya ya. Terserah Habib, waktu untuk antum gitu kan tadi ya. Nah, jadi kan bebas boleh ya. Artinya sekarang selesai juga boleh. Karena kan amanat guru saya kalau nggak ada yang diomongkan nggak usah ngomong, betul. Ini handphone Samsung S22 Ultra. Oh iyalah. Nah, cuman saya nggak suka buat selfie, foto-foto nggak suka. Sukanya buat ceramah, live streaming YouTube atau saya buat konten. Saya lagi nunggu 1 Februari nanti ada pengumuman live streaming dari Samsung ya. Sama nanti yang S23 Ultra. Oh iya, pokoknya kalau untuk dakwah harus yang terbaik. Masa kalah sama orang yang selfie hai gitu ya. Oh kita ini untuk dakwah, untuk ngajar orang, betul kan ya? Nah, S23 Ultra. Saya begitu lihat handphone ini dan pakai handphone ini, saya kagum. Ini yang buat siapa ya? Kok pinter bener tuh ya? Kok bisa dia membuat yang di belakang jadi bokeh, fokusnya ke saya? Ini keren bener nih, yang buat siapa? Begitu saya tahu yang buat ini Samsung, maka keluaran Samsung berikutnya saya nggak bagian nanya. Pasti bagus itu, pasti bagus itu, pasti oke, pasti oke. Udah saya lihat buktinya. Udah saya lihat buktinya. Pertanyaan saya, kurang bukti apa Allah untuk menunjukkan kalau Allah itu maha kaya? Ini bumi yang secuil ini, belum lagi galaksinya loh ya, belum lagi. Apa belum cukup bukti kalau Allah itu kaya? Cukup atau nggak cukup? Cukup atau nggak cukup? Lah kalau kamu kenal sama yang maha kaya, mestinya tenang atau mikir? Tenang atau mikir? Lah kamu kenal sama yang maha kaya masih ragu dikasih rezeki, berarti kamu ini gimana? Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri dulu ya. Saya kenal sama orang kaya satu misalnya, orang kaya, orangnya dermawan, orangnya baik, orangnya penyayang, orangnya pengertian. Saya nggak usah ngucap udah disuguhin, betul ya? Kita kan nggak minta apa-apa udah disiapin semuanya sama Allah Ta'ala, bener kan? Lagi saya punya teman orang kaya, saya belum ngucap udah disuguhin A, suguhin B dan sebagainya. Terus orang kaya tadi nawarin, Bib kalau butuh apa-apa ngomong ya. Oh siap. Kebetulan saya butuh Samsung S23 Ultra. Belum ada loh ya, belum ada. Saya telepon ke orang kaya tadi, Mas saya butuh Samsung S23 Ultra. Siap. Saya yakin nggak dia akan berikan untuk saya? Yakin toh? Kalau ternyata dia belum kirim, apa saya ragu? Enggak, saya cukup yakin. Cukup sekali saya ngomong, saya yakin pasti akan dikirim. Mau dikirim sekarang, mau nanti, mau lusa, mau sebulan lagi, terserah. Pasti akan dikirim. Karena dia baik banget sama saya. Dia kayaknya luar biasa. Dia janji kalau saya ngomong pasti dikasih. Pasti dikasih. Jadi setelah saya ngomong, saya nggak mikirin, dikirim nggak ya? Dikirim nggak ya? Dapat nggak ya? Jangan-jangan dia lupa. Lupa kelihatannya. Oh nggak dikasih. Saya WA tiap hari, Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Lama-lama sebel nggak itu? Sebel. Betul. Allah Ta'ala nggak mungkin lupa. Dan Allah udah bilang sama kita semua, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku jawab. Pasti aku
jawab. Dan Allah udah pamerkan dulu kekayaannya. Nih. Terus kita mintanya cuman, ya Allah aku minta uang sekian. Besoknya belum datang, kita ngomel, ya Allah kok nggak datang? Kapan datangnya ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Ya Allah kok gini? Terus meragukan Allah gara-gara yang diminta belum datang. Ini kira-kira manusia model begini enaknya diapakan? Kamu mewakili orang kaya tadi, kalau kamu temannya orang kaya tadi, mewakili, kira-kira saya kamu apakan? Kurajang bener Habib ini, kalau bukan Habib udah saya ajar nih. Untung Habib, ini untung Ustadz, kalau bukan Ustadz udah saya lempar nih. Untung Ustadz, saya diajarin untuk menghormati Kiai, Ustadz, Habib, pokoknya tokoh, ulama, guru harus junjung tinggi-tinggi, walaupun sikapnya ya, mungkin kalau kamu jadi temannya orang kaya tadi akan ngomong begitu. Nah sekarang bayangkan malaikat-malaikatnya Allah, pepohonan, tumbuhan, semuanya itu Allah udah umumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti, sungguh, pakai lam taukid, pakai nun taukid, sungguh pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku pedih. Tapi Allah nggak ngomong kalau kalian kufur aku siksa, nggak lo ya. Beda, kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur seharusnya pasti aku siksa. Tapi Allah nggak bilang gitu. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Kalimat ingat itu malaikat lihat ada hamba Allah yang nggak syukur. Nah kira-kira yang di kanan dan di kiri ini gergeten enggak itu? Yang kini mungkin ngomong sama yang kanan, hapus semua tuh kebaikan itu, hapus udah, hapus. Yang kanan ngomong, udah tulis yang banyak tuh dosanya, tulis yang banyak dosanya itu, ya, terus yang di rumahnya itu, di sekitarnya itu. Makanya orang yang semacam itu, naudzubillah min dzalik, kalau kita semacam itu, nggak akan pernah tenang hidup. Hidup nggak akan pernah tenang. Beda dengan orang yang yakin sama Allah tadi, nyantai dia. Saya udah minta sama Allah, saya udah ngomong sama Allah, ya udah saya jalanin. Sampai saya kalau ngomong itu biasanya ngasih contoh pakai ekspedisi. Ya kan zaman sekarang kan zaman serba apa namanya online tuh ya. Saya pesen satu barang di Tokopedia atau Shopee atau apa ya gitu ya, pesen di situ. Kemudian udah saya pilih pengirimannya, adanya cuman reguler. Pengiriman reguler ditulis 5 sampai 7 hari akan sampai. Betul? Ya, udah klik dikirim, sudah tertulis dikirim. Terus tiap hari itu adminnya saya chat, kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas? Saya ini waras atau gila? Waras atau gila? Tolong ngomong nggak apa-apa. Kalau saya begitu saya waras atau gila? Nggak waras gitu kan ya? Nggak waras. Naudzubillah min dzalik. Untung saya nggak begitu. Jadi begitu saya udah pilih reguler 3 sampai 7 atau 7 sampai 10 dan seterusnya, tugas saya adalah nunggu. Lah saya nunggu tuh dengan ngapain? Apa nunggu saya plototin terus lacak? Oh, baru sampai situ. Tiap detik saya tunggu, saya lacak. Saya waras atau nanti stres kalau begini? Stres. Yang namanya saya nunggu ya saya nyantai, saya pergi main sepak bola, saya pergi pengajian, saya pergi makan soto, saya ngobrol sama anak saya ngobrol sama temen saya gitu kan ya. Nggak terasa tiba-tiba, Beb ada paket sampai, yuk selesai. Betul? Lah kenapa kamu minta sama Allah udah dibilang dikirim kamu pikir terus? Oh, paham nggak ini? Dengan contoh seperti ini paham nggak? Nah berarti kenal Allah itu penting nggak? Jadi kalau kita kenal Allah tenang atau nggak tenang? Kenal Allah artinya yakin bener Allah itu maha kuasa, yakin bener Allah itu yang ngasih rezeki, yakin bener Allah itu yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha. Pernah datang satu, tapi nggak enak baca contoh. Nggak apa ya baca contoh ya? Kakak adik, 2 wanita. Beb doakan saya Beb, saya ini udah gagal berumah tangga 2 kali, kata si kakak perempuan. Enggak seperti adik saya nih Beb, adik saya ini sampai sekarang rumah tangganya alhamdulillah langgeng. Saya jawab, Mbak mohon maaf ya Mbak, saya mau ambil sudut yang beda boleh? Gimana? Mbak ini bukan orang yang gagal, tapi orang yang beruntung. Beruntung gimana Beb? Lah adiknya kan cuma sama 1 pria, Mbak udah 2 pria loh Mbak. Masya Allah Mbak.
Beruntung Allah tuh sayang sama mbak, makanya disuruh ngerasain dua pria. Mudah-mudahan yang ketiga udah cukup ya mbak ya. Yang ketiga sudah cukup. Artinya apa? Saya pengen ngajarin yang sudah terjadi itu jangan dipikir dengan pandangan negatif gitu. Berikutnya kita berpikir positif, yang terjadi juga positif. Karena dari Allah nggak ada yang negatif. Semuanya baik. Cuman kita seperti anak kecil tadi, dari tengkurap telentang nangisnya kenceng. Kenapa? Dikira dia dalam musibah, ternyata itu dalam nikmat yang luar biasa. Kayak gitu tuh. Kalau kenal Allah tuh enak. Ya kalau kenal Allah enak. Nah, ini ada contoh lagi. Pokoknya ini pengajian isinya contoh. Ya, saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Alhamdulillah ada yang dengerin. Ya mudah-mudahan ada yang dapat manfaat kan ya. Kalau yang ngomong gila yang dengerin kan lebih. Alhamdulillah. Contoh lagi, boleh ya? Contoh. Saya kalau ngomong contoh lagi berarti saya belum punya contoh, paham? Ya, berarti saya belum punya contoh lagi. Masalah yakin sama Allah Ta'ala. Nah, ada orang bilang begini, alhamdulillah rezekiku lancar. Kok rezekiku sempit, kok rezekiku seret, kok hidup susah. Yang satu, alhamdulillah berlimpah, alhamdulillah lancar. Pertanyaan saya, dua orang ini lagi ngomentarin apa? Salah. Bukan ngomentarin rezeki, ngomentarin yang ngasih. Hakikatnya kan gitu. Misalnya saya ada tamu di rumah saya, yang satu saya kasih makan malam full service, bilang saya dapat makan malam enak, dapat ini enak. Yang satu nggak saya kasih makan malam karena jatahnya besok makan siangnya dia, makan malam udah biar dia sedikit aja itu makan malam, nanti makan siangnya yang banyak dia. Cuman dia kan nggak tahu ini ya, dia taunya cuman ini dapat makan malam banyak, aku kok makan malam cuman dapat jeruk sama roti secuil. Ini yang punya rumah pelit, ini bakhil. Yang satu baik, dermawan. Jadi dua orang ini ngomentarin siapa? Saya. Betul kan ya? Jadi ketika rezekimu sempit terus kamu ngomong begini, hidup kok seperti ini ya, kok begini ya, cari rezeki kok susah ya, kamu lagi ngomentarin siapa? Kurang ajar nggak itu? Berani bener. Makanya orang yang kenal Allah itu rezekinya sempit atau rezekinya lancar itu nggak ada bedanya. Kalau lancar al-basit wallah, yang bentangkan Allah. Kalau sempit yang lagi genggam juga Allah. Selama engkau yang menggenggam dan engkau yang membentangkan, gak jadi masalah ya Allah. Tapi bolehkan ya Rabb aku merayu dirimu, ya Allah tolong bentangkan rezekimu untukku. Jadinya itu merayu Allah terus, ya Allah tolong bentangkan ya Rabb. Ngobrolnya ke Allah. Ada satu cerita nih. Ini ceritanya Kiai Jawa Timur, kisah nyata. Namanya udah lupa saya. Nama pelakunya udah lupa. Cari di IG banyak beredar kisah ini. Ini kisah syarat dengan hikmah. Kiai dengan murid. Nah, muridnya ini jatuh cinta sama seorang wanita namanya Fatimah. Kebetulan Fatimah cantik jelita luar biasa. Nah, sementara ini si murid ini wajahnya alhamdulillah nggak tampan. Alhamdulillah nggak tampan. Sudah cantik dan tampan itu kan bukan urusan dilihat, tapi di hati. Kan begitu ya. Walaupun faktanya banyak orang yang melihat yang terlihat. Nah, si murid ini ngomong ke kiainya, "Guru, saya ini pengen nikah, tapi saya nggak bisa nikah sama yang lain." "Loh kenapa?" "Saya maunya nikah sama Fatimah, tapi Fatimah cantik jelita, saya ini buruk rupa. Apa Fatimah mau sama saya? Apa Fatimah mau sama saya?" Maka dijawab oleh gurunya tadi, kiainya tadi, murid, jangan jadi Tuhan." Kaget. Kok jangan jadi Tuhan gimana? Ya, saya kan nggak mau jadi Tuhan. Barusan kamu jadi Tuhan. Gimana? Kamu tadi bilang mana mungkin? Emang yang genggam hatinya Fatimah manusia, dia sendiri? Enggak, hatinya di tangan Allah Ta'ala. Allah yang bolak-balikkan hati. Kamu tinggal lobby Allahnya, sama datangin rumahnya, samperin orang tuanya, ya samperin orang tuanya, kenalan dong sama orang tuanya biar ngerti kalau kamu itu
Ya, orang yang baik. Tunjukkan itu. Sama minta sama Allah. Lobby Allah. Nih, baca zikir ini tiap malam setelah tahajud, baca ini. Minta sama Allah. Diajarin wirid sama kiainya. Doa. Tahu doanya apa gini? Bunyi doanya. Asyik betul. Allahumma ya Allah, jadikan Fatimah jodohku dunia akhirat. Ya Allah, jika Fatimah bukan jodohku, jadikan jodohku ya Allah. Ya Allah, jika Fatimah nggak mau sama aku, jadikan dia mau sama aku. Kalau ternyata Fatimah dimau sama orang lain, jadikan dia mau sama aku. Kalau Fatimah ternyata Fatimah itu jodohnya orang lain, gagalkan ya Allah. Ini cara doa yang asyik ini. Karena gurunya lagi ngajarin apa? Dia akrab sama Allahnya. Akrab sama Allah. Udah setahun lapor sama kiainya, Yai, ya belum ada hasil Yai. Sabar, ini setahun dijalanin. Fatimah kok kelihatannya ya nggak pernah merespon saya waktu saya main ke rumahnya ketemu ibunya tuh. Fatimah nggak pernah merespon. Ini syar'i bener loh ya, nggak aneh-aneh nggak loh ya. Kata gurunya, ya udah Jumat besok sebelum jam 7 pagi dilamar ya, di antara jam 6 sampai jam 7. Waktu malaikat lagi ngumpul pagi-pagi itu, biar rahmatnya banyak itu. Kamu datengin rumahnya. Siap Yai. Datengin rumahnya. Sampai rumahnya ketemu ibunya. Terus nanya, Bu, Fatimah ada? Oh, lagi keluar sama temennya jalan-jalan pagi. Saya mau ada perlu, Bu. Saya mau sampaikan sesuatu. Oh, silakan nak, silakan. Karena udah berapa kali ketemu setahun kan ya. Silakan nak. Begini Bu, maksud kedatangan saya, Ibu kan tahu betapa hati saya ke Fatimah anak Ibu dulu seperti apa. Jadi saya datang ini mau melamar Fatimah Bu untuk jadikan istri buat saya. Jawaban ibunya nangis. Ibunya nangis. Nanya ini si anak tadi nih ya, laki tadi, kenapa nangis Bu? Dijawab, nak, sejak pertama kali kamu datang ke rumahku, aku udah minta sama Allah agar kau jadi suamiku nak. Aku minta sama Allah agar kamu jadi suamiku nak gitu. Aku nih udah jadi janda 4 tahun nak, kasihani aku. Kalau Fatimah ini masih muda, banyak yang mau, kalau aku siapa yang mau? Tolong, aku gak bisa hidup tanpa kamu nak. Masya Allah, kaget dia. Yang kudoa minta ibunya, anaknya, kok justru yang muncul ibunya. Ngomong di hati, ya Allah, mana mungkin malaikat salah laporan? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi orang ini akrab betul sama Allah. Setahun dia nih, di hati ngobrolnya sama terus ke Allah. Gak mungkin malaikat salah. Tapi kok gini hasilnya, kok gini. Ternyata ibunya nih ngomong, tiap malam saya doa, ya Rob jadikan fulan ini jodohku, kalau bukan jodohku, wiridnya sama. Masya Allah. Akhirnya udah Bu, sebentar Bu ya, saya mikir dulu, saya rembukan sama kiai saya dulu. Pulang ke kiainya, Yai, iya gawat Yai gitu. Kenapa? Saya mau mikir malaikat salah alamat, ya nggak mungkin Yai. Tapi kok hasilnya begini Yai, gimana? Kok ibunya yang mau Yai? Kata ianya, oh tenang dulu, tenang, jangan jadi Tuhan kamu. Wah, Kiai pesennya gitu, jangan jadi Tuhan. Lapor ke Allah, bilang ke Allah, istikharah, seminggu kamu istikharah, sungguh-sungguh minta petunjuk sama Allah. Setelah sepekan, hari Jumat yang sama datang ke kiainya. Gimana hasilnya? Yai, setelah istikharah 7 hari berturut-turut Yai, hati saya tuh kok ya mantap, daripada nggak dapat dua-duanya, ya udahlah ibunya nggak apa-apa Yai. Ibunya nggak apa-apa. Akhirnya tersiar nih, saat dilamar nih ya, satu desa nih, Fulan dengan ibunya Fatimah. Kurang 2 bulan undangan disebar. Kurang 2 minggu catering semua udah dipesan, gedung dipesan, duit udah keluarkan semua. Kurang seminggu ibunya meninggal. Si ibu tadi meninggal, ini kisah nyata ya. Si ibu meninggal dunia. Sedihlah Fulan ini ya, karena memang sudah usaha gitu ya, kok akhirnya meninggal. Keluarga besar Fatimah rapat, setelah pemakaman rapat, ini udah banyak duit dikorbankan ini, undangan udah disebar, terus ini mau dinikahkan sama siapa? Akhirnya diputuskan secara aklamasi ya, bahwasanya Fulan harus nikah dengan Fatimah. Akhirnya Fulan mengucapkan innalillah tsumma alhamdulillah. Innalillah tsumma alhamdulillah. Jadi jangan jadi Tuhan. Jangan terburu-buru memutuskan begini begitu, enggak. Tugasmu tuh jalankan syariat.
minta jalankan syariat, minta jalankan syariat. Ada satu orang diajarin nganggur nih, diajarin sama gurunya, al-harakah barokah, gerak saja kamu. Diam itu pengangguran Allah nggak suka. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, kamu bisanya apa? Ya saya bisanya jualan koran. Ya udah, jual koran di perempatan sana, jual koran, yang penting jual ya, jangan minta-minta sama orang. Siap guru. Di perempatan tiap hari jual koran dia. Tadinya dia pegawai dengan gaji yang lumayan, dipecat ya, tiba-tiba jual koran itu. Subhanallah, suatu hari pas lampu merah dia nawarin koran ke satu mobil Alphard itu ya, ditawarin gitu. Dibuka jendelanya, yang dalam mobil kaget, "Loh, Kang, ternyata temennya semasa SMP dan SMA, sahabat karibnya. Kamu kok jualan koran?" "Iya, daripada nganggur." "Udah masuk mobil." Masuk mobil, diantarkan, "Udah pulang aja kamu, gak usah jualan koran lagi." "Kenapa?" "Aku ini lagi butuh orang yang bisa aku percaya untuk megang perusahaanku." "Gak ada orang yang bisa dipercaya, susah sekarang cari orang dipercaya. Kamu nih sahabatku satu-satu yang bisa aku percaya. Udah, kamu jadi wakil saya, gaji terserah, tulis sendiri." Masya Allah. Jangan jadi Tuhan. Allah with you, Allah bersamamu. Punya Allah. Kalau kita punya Allah, kenapa jadi miskin? Kita punya Allah, kenapa resah? Kenapa sedikit lapar membuat kita putus asa? Kenapa sedikit dicaci maki orang membuat kita merasa hidup hancur? Rasulullah SAW itu dicaci, dimaki, dihina dan dilempar, nggak jadi masalah. Hasilnya penguasa jagat raya, penguasa jagat raya. Di Taif dilempari batu, hasilnya warga Taif pembela Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah diusir, hasilnya menguasai kota Mekah dan semuanya tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Cacian, makian, hinaan, jatuh, itu adalah hal yang biasa buat orang yang yakin Allah adalah Tuhannya. Tapi kalau dia tidak segera bangkit dan terus berjalan, itu adalah pengikut setan, bukan pengikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kenal sama Allah, jatuh seperti bayi, jalan, belajar, jatuh, mutung. Ada waktu kita masih kecil tuh, waktu kecil, pernah kecil nggak? Hah? Ini ada yang langsung tutup gede segini, enggak ya? Pernah kecil ya? Yakin pernah kecil semua? Jadi pernah belajar berjalan dulu. Waktu belajar berjalan pernah jatuh enggak? Pernah nggak ngomong sama orang tua, "Aku nggak mau belajar jalan lagi, sakit"? Pernah ngomong gitu? Nggak ada. Habis jatuh lari, betul, jatuh lagi, lari lagi, sampai akhirnya bisa setir mobil, bisa naik sepeda, bisa daki gunung. Akhirnya, kenapa? Karena pikirannya nggak pernah mikir aku tidak bisa, tapi yang ada insya Allah aku bisa, dengan kuasa Allah aku bisa. Makanya Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Oh, punya Allah kok takut? Saya ini ya apa ya, nggak pernah merasa miskin karena saya punya Allah. Cuman saya punya satu kalimat gini, ini kalimat saya sama teman-teman saya. Kalau ada rumah yang besar gitu ya, terus saya ngomong, masa yang boleh punya rumah itu cuma orang-orang kaya seperti orang-orang kaya itu? Masa yang miskin seperti saya nggak boleh punya? Harus bisa punya dengan izin Allah. Semangat kerja, semangat usaha gitu. Jadi nggak ada kata aku miskin. Orang miskin tuh yang nggak punya Allah. Hartanya banyak, nggak punya Allah, miskin. Tapi kalau kamu punya Allah, punya Islam, kamu orang yang terkaya di jagat raya. Hanya saja adalah modus penyamaran. Oh iya, penyamaran. Kalau mau buktinya, mati dulu. Iya, penyamaran dibuka setelah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tempatnya nikmat kubur, jannah yang luar biasa. Yang nggak punya Allah, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Makanya jangan sampai angka ini membuat hidup kita susah. Bu, ada yang ibu-ibu di sini? Ada. Yang mbak yang sudah nikah ada juga? Jadi kalau suamimu dipecat sekarang gimana? Kenal Allah atau enggak kenal Allah? Jadi yang mengizinkan suamimu dipecat siapa? Berarti kamu yakin Allah baik atau enggak baik? Kalau yakin Allah baik, seharusnya suamimu kesambut dengan baik atau sambut dengan buruk? Maka sambut dengan baik, pulang ke rumah kamu peluk dengan pelukan mesra. Sayang, Allah mengabulkan doaku. Suaminya kaget. Doa yang mana? Kamu doanya aku dipecat? Iya. Habis mau sehari aja sama kamu susah. Maka aku minta, ya Allah, beri aku waktu yang banyak dengan suamiku. Rupanya Allah kabulkan, kamu dipecat sehingga kamu bisa bersama aku nih berhari-hari.
Jadi aku akan umumkan sama dunia, memang aku tak punya harta, tapi aku punya suami yang siap menemaniku jalan kemanapun jua. Bagaimana dengan kamu? Iya. Kaya kan jiwanya, kaya. Bukan update status. Suami dipecat, hidup sengsara, besok makan apa? Ya Allah, ya Rabbi. Paham? Kakek saya almarhum, kakek saya itu miskin, super miskin, serius, miskin super miskin, wafat usia 93 tahun, tapi gak pernah wajahnya itu cemberut, wajahnya muram, wajahnya masam, wajahnya sedih, yang ada bercahaya dan bahagia. Karena dari umur 11 tahun ngajar kitab Al-Hikam, dari umur 11 tahun itu makannya ngajar kitab Al-Hikam, ngajar dan diamalkan benar, dipraktekkan. Suatu hari kontrakan rumahnya yang di Kudus itu, rumah ngontrak, anak-anaknya kebetulan miskin semua. Jadi udah kakek saya miskin, ayah saya miskin, paman saya miskin, jadi miskin, keluarga miskin, dan anti minta sama orang lain karena biasa ta'afuf, yang mensyukuri yang ada. Kontrakan itu habis bulan depan, yang